Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam video panjang. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang latihan 4.2 dalam buku paket matematika kelas 9. Sebelum mengerjakan latihan soal atau soal-soal di latihan soal 4.2, kita rekap dulu untuk materi esensi 4.2 sebentar ya. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dikatakan sebagai bangun kongruen. Dua segitiga, karena di sini latihan 4.2 adalah tentang kekongruenan dua segitiga. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Intinya itu ya, dua syarat itu antara segitiga, dua segitiga, karena di sini yang akan kita bahas adalah latihan soal 4.2 tentang kekongruenan dua segitiga. Langsung ke contoh soalnya, langsung kita kerjakan soal-soalnya ya. Simak full durasinya agar kalian semakin paham, semakin mengerti, dan semakin pede dengan jawaban kalian. Oke, kita akan mengerjakan 5 soal saja ya. Nanti ya untuk lanjutannya kita kerjakan di video selanjutnya atau bisa kalian kerjakan sendiri. Oke. Soal pertama, untuk soal yang pertama adalah ada gambar dua segitiga. Di sini adalah segitiga PQS sama QRS. Kemudian kita nomor 1 ini disuruh membuktikan bahwa segitiga PQS adalah kongruen dengan segitiga RQS. Segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Buktikan di sini yang ditanyakan ya. Dari gambar ini kita lihat bahwa PS sama dengan SR, ya kan? Ini ada tanda seret 2, seret 2. Maka kita bisa tuliskan dengan PS sama dengan SR. Ini dari gambar ini sudah bisa dibuktikan ya. Kemudian apalagi PQ itu sama dengan QR. Seretnya 1, QR. Kemudian apalagi? SQ untuk segitiga PQS kemudian sama dengan SQ dengan segitiga QRS. SQ di sini berhimpit ya. Maka dapat dibuktikan bahwa kekongruenan kedua segitiga itu berdasarkan kriteria sisi. Ini jawabannya. Bagaimana? Mudah kan? Mudah sekali. Kalau kalian rajin latihan, maka semuanya bisa dikatakan mudah, karena matematika mudah bila kalian berpikir bahwa itu mudah. Untuk soal yang kedua sekarang. Lanjut untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua ada gambar seperti ini. Dua segitiga ya, masih sama, yaitu segitiga ABC dengan segitiga CDE. Panjang AB itu sama dengan panjang DE. Kita tulis saja panjang AB sama dengan panjang DE. Kemudian buktikan. Masih sama ya, soalnya adalah buktikan. Di sini sisi AB sama dengan sisi DE ya. Ini melalui sisi. Kemudian setelah itu sudut C ini sama dengan sudut C ini. Sudut C sama dengan sudut C itu bertolak belakang. Maka untuk pembuktiannya adalah dengan kriteria sudut, kemudian sisi, kemudian sudut. Sudut apa lagi ya satunya? Satunya bisa ini ya. Sudut A itu dengan sudut E. Sudut A sama dengan sudut E. Maka sudah memenuhi ya sudut, sisi, sudut. Kemudian ada lagi satu lagi, yaitu dengan kriteria sisi, sudut, kemudian sudut. Sisinya AB sama dengan DE, kemudian sudutnya sudut A sama dengan sudut E, kemudian satu lagi sudut D sama dengan sudut B. Sudut B sama dengan sudut D. Ini jawabannya.
Nomor 3 adalah titik C adalah titik pusat lingkaran. Kemudian yang ditanyakan adalah tunjukkan bahwa dua segitiga pada gambar di samping adalah kongruen. Maka untuk jawabnya adalah CA ya, ini CA kita tulis di sini CA sama dengan CB, sama dengan CB ya. Kenapa? Karena di sini adalah sebagai jari-jari lingkaran. Kemudian untuk sudut ACB kita kasih gini biar enak. Kemudian sama dengan sudut ECD. Karena kenapa? Ini di sini keterangannya adalah bertolak belakang ya. Kemudian apalagi CD sama dengan CE. Di sini adalah sebagai jari-jari lingkaran juga. Jadi untuk segitiga ACB dan DCE kongruen berdasarkan kriteria sisi, sudut, sisi. Ini jawabannya. Nomor 4, bangun WXYZ adalah segi 4 dengan sisi-sisi yang berhadapan panjangnya sama. Sisi yang berhadapan berarti YZ sama XY ini berhadapan ya. Kemudian WZ sama XY juga berhadapan. Sama. Kemudian XZ adalah diagonalnya. Buktikan, soal yang A ya ini, buktikan bahwa segitiga WXZ adalah sama dengan segitiga ZYX. Untuk membuktikan bahwa segitiga WXZ sama dengan segitiga ZYX adalah melalui kriteria sisi. Langsung di sini jawabannya ya. Bagaimana? Yaitu WZ bisa ditulis di sini WZ yaitu sama dengan XY. Kemudian apalagi WX sama dengan ZY. Ini jawabannya. Kemudian yang B adalah tunjukkan bahwa WXYZ adalah jajar genjang. Kita tulis jajar genjang. Untuk jawabannya adalah gunakan kekongruenan segitiga WXZ dan segitiga ZYX karena segitiga WXZ sama dengan segitiga ZYX berdasarkan kriteria sisi. Tadi berarti untuk jawaban yang B ini kita gunakan untuk yang jawaban dari yang A ini dengan kriteria sisi yaitu segitiga WXZ itu kongruen dengan segitiga ZYX ya. Dari sini ya untuk jawaban yang B bisa dari sini. Kemudian berarti sudut WXZ itu sama dengan, kita lihat dari gambar dulu biar enak, WXZ sini ya itu sama dengan sudut, kita tulis dulu sudut YZX sini. Nah, ini sama sudutnya. Kemudian apalagi sudut WZX sama dengan sudut YXZ. Apalagi sudut XYZ sama dengan sudut ZYX. WZX sama dengan YXZ. Ini bisa kita kerjakan dengan sudut ZWX sama dengan sudut XYZ. Belibet sekali ya kata-katanya XYZ, ZWX. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Maka pada gambar itu diketahui bahwa WX itu sama dengan YZ, kemudian dan WZ itu sama dengan YX. Ini jawabannya.
Berdasarkan sifat-sifat ini tadi, berarti segi 4W X, Y, Z adalah jajar genjang. Semakin paham dong? Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga kalian semakin paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih karena kalian masih berkenan untuk belajar bersama Zona Tutorial Matematika. Jangan lupa simak juga video yang ini atau yang ini.